Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Hutagalung dengan NIM 32111210001 akan mereview buku yang berjudul Homo Deus. Nah, ini bukunya. Jadi saya akan mereview buku ini tentang apa saja yang dibahas dan di inti-inti dari buku ini. Baiklah, di sini saya akan mereview buku Homo Deus. Let's get started. Nah, Homo Deus berarti dewa atau Tuhan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana hidup manusia di masa depan yang akan menyerupai dewa atau Tuhan. Mungkin kita akan sedikit merasa aneh, tetapi harus kita ketahui bahwa buku ini merupakan buku non-fiksi atau cerita yang tidak nyata. Nah, buku ini didapatkan dari referensi dan penelitian dari Harari ini sendiri. Jadi, Yuval Harari ini adalah seorang profesor. Ia tidak sedang berhayal atau berimajinasi di sini, tetapi memang ia meninjau masa depan dengan referensi yang ada. Mungkin tidak sedikit orang yang merasa aneh bahwa kita manusia ini akan menjadi dewa atau Tuhan. Apakah bisa kita manusia menjadi dewa atau Tuhan? Nah, maksud dari Yuval Harari bahwa kita akan menjadi seperti Homo Deus. Di bagian awal buku ini dibahas tentang 3 permasalahan yang selalu berputar dalam kehidupan kita sebagai manusia, yakni peperangan, kelaparan, wabah penyakit yang sulit kita atasi selama ini. Di abad ke-20 ini adalah masa kita bisa mengatasi hal-hal tersebut. Kelaparan yang kian menurun, bahkan tidak pernah kita dengar lagi. Peperangan yang tidak separah dulu, dan wabah penyakit yang sudah bisa diatasi. Seperti yang saya terangkan tadi, Yuval Harari membagi buku ini menjadi 3 bagian besar dan kita akan kupas tuntas bagian buku ini satu persatu. Di bagian pertama, Yuval menceritakan tentang bagaimana manusia menjadi yang paling utama dan paling mendominasi di dunia ini, yaitu cerita-cerita dari masa lampau. Di bagian kedua, Harari menceritakan manusia memberikan makna di dunia ini karena banyak hal yang ditemukan oleh umat manusia. Walaupun penemuan manusia ini seperti imajinasi, tetapi ternyata sangat berguna. Sebagai contoh ialah menceritakan tentang sistem politik, penemuan uang yang awalnya dari kertas biasa yang ternyata jadi sesuatu yang berharga dan digunakan oleh seluruh dunia untuk metode pembayaran yang sah. Selain itu, ia juga menceritakan tentang kertas perjanjian dan cek adalah sesuatu yang berharga. Jadi sistem ekonomi yang ia kemukakan awalnya hanya ada di imajinasi, hanya ada di khayalannya saja, hanya ada di impi-impiannya saja. Tetapi manusia juga menerapkan dan nyatanya memang berguna dan diterima oleh seluruh masyarakat di dunia. Nah, pada bagian ketiga, Harari menceritakan tentang bagaimana manusia kehilangan kendali diri mereka sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa manusia sudah mengalami perkembangan yang pesat terkait dengan sains. Jadi, pada masa ini, manusia akan menganggap dirinya sebagai dewa karena memiliki kelebihan pada salah satu bagian tubuhnya. Contoh, ada dewa yang memiliki tangan yang sangat kuat. Dan ini terbukti karena kita ketahui tangan kita bisa menjadi sangat kuat atau powerful dengan menggunakan obat ataupun yang lainnya. Karena era sekarang telah canggih dan itulah yang ditinjau oleh Yuval Harari ini. Selain itu, ada juga dewa yang memiliki pengetahuan yang tinggi atau IQ yang tinggi, yakni mengetahui segala hal.
Ini dibuktikan dengan era sekarang, kita bisa mencari banyak hal di internet seperti dewa yang ia ceritakan ini, yakni mengetahui segala hal tanpa menanyakannya kepada guru ataupun yang lebih tahu dari itu, tapi kita bisa mengaksesnya dari internet. Nah, pencarian dari internet ini bukan tidak mungkin dapat kita tangkap atau pahami secara cepat bagaimana seperti orang biasa yang menjelaskan kepada kita. Nah, bagian yang menarik dari buku ini yakni pembahasan tentang immortal dewa, yakni dewa yang memiliki umur yang panjang, bahkan bisa dikatakan mereka tidak bisa mati. Harari menceritakan secara rinci penelitian tentang dewa yang immortal atau berumur panjang. Dapat kita buktikan sekarang dijual di pasaran obat-obat anti penuaan atau anti-aging untuk muka dan bagian tubuh lainnya, di mana obat ini bisa menunda penuaan dini untuk manusia itu sendiri. Apabila telah dijual di pasaran, pasti obat-obat ini telah berkembang di dunia riset. Nah, perlu ditekankan bahwa buku ini banyak membahas sains yang dulunya belum muncul agama. Nah, pada saat ia membahas sains di sini dan waktu itu belum muncul agama, jadi sains ini mungkin bertolak belakang dengan ajaran agama. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan ilmu yang kita dapat dari buku Homo Deus ini dengan ilmu agama yang kita pelajari selama ini. Nah, demikianlah review book dari saya. Review book Homo Deus dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya menceritakan inti-inti dari buku tersebut, di mana kita ketahui ada 3 inti buku dari Homo Deus ini, yakni peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit. Dan ini terbukti sampai sekarang bahwa kita banyak menghadapi ini di era yang sekarang. Nah, untuk pembahasan tentang sains, di situ banyak bertolak belakang dengan ajaran agama yang kita anut. Mungkin kita rasa akan bertolak belakang. Jadi, kita harus bisa menyeimbangkan antara ilmu yang kita dapat dari buku Homo Deus ini dengan ilmu agama yang kita anut dan kita pelajari selama ini. Demikianlah review dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.